Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia ya teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema keempat, subtema 3, pembelajaran pertama. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama ya teman-teman. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tempat bermain yang bersih dan menceritakan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Yang kedua, menyebutkan contoh karya 2 dimensi dan menyebutkan alat gambar. Dan yang ketiga, menentukan ruas garis dalam bangun ruang. Nah, teman-teman, itu tadi tujuan pembelajarannya ya. Jangan lupa, teman-teman, tolong disimak pembelajarannya dengan seksama. Jika sudah selesai, teman-teman silakan kerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan di dalam video tersebut dan kirimkan ke website masing-masing. Baik teman-teman, Nina dan teman-temannya sedang berjalan di taman. Di taman ada percakapan Nina dan teman-temannya. Sekarang kalian perhatikan ya, video Nina dan teman-temannya yang sedang bercakap-cakap di taman yang akan diperagakan oleh Bapak dan Ibu guru. Bermain di taman ini menyenangkan ya. Benar nih, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan. Selain itu, tempatnya juga sejuk dan asri. Banyak pepohonan sehingga kita tidak kepanasan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini. Tentu saja, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan dan kita tidak boleh merusak tanaman. Betul nih, aku setuju dengan kamu. Baik teman-teman, tadi sudah kita lihat ya sama-sama video tentang Nina dan teman-temannya yang sedang bercakap-cakap atau mengobrol di taman. Nah, sekarang di halaman 52 di paling bawah, coba kalian cek. Di situ ada kata asri, sejuk, dan juga taman. Silakan kalian tarik garisnya ke sebelah kanan. Di kanan itu ada artinya ya. Kira-kira asri itu apa? Sejuk itu apa? Lalu taman itu apa? Tempat bermain. Bermain dapat dilakukan di banyak tempat. Kamu bisa bermain di dalam rumah, pekarangan, taman, dan lapangan. Tempat bermain harus bersih dan nyaman. Kamu harus menjaga kebersihan tempat bermain. Salah satu caranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih membuat kesehatan kita terjaga. Perhatikan tembok taman bermain di buku kalian ya di halaman 53. Di tembok terdapat gambar. Gambar tersebut dibuat menggunakan cat. Gambar di tembok tersebut termasuk karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi lainnya adalah lukisan. Sekarang kalian perhatikan di halaman 54. Di situ ada alat untuk membuat karya 2 dimensi. Ada kertas, pensil, penghapus, penggaris untuk membuat sketsa. Lalu ada krayon dan pensil warna untuk mewarnai. Ada juga kuas, cat air atau palet. Nah, itu digunakan untuk mewarnai juga atau bisa digunakan untuk melukis kalau cat air itu. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengenal bangun ruang. Lihat contohnya. Ada kubus, balok, prisma, limas, dan juga kerucut. Oke, ada 5 contoh ya. Lalu contoh bangun ruang kubus. Lihat di sini. Ada kotak kado, kardus, rubik, dan juga dadu. Oke, karena kita akan membahas tentang kubus. Coba kalian perhatikan. Ini adalah gambar atau bentuk dari kubus tersebut. Oke, perhatikan lagi ya kapan tulisnya. Dilihat di sini ada 1 buah kubus. Sekarang kita lihat ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di setiap sudutnya kita berikan alfabetnya ya. Kita akan bahas yang pertama sisi atau bidang. Oke. Sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Oke. Jadi sisi yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam. Lihat di sini. Nah, yang ditunjuk oleh A, B, C, D itu adalah sisi yang pertama. Lalu yang kedua, kita perhatikan lagi.
Sisi yang kedua yaitu adalah EFGH. Setelah itu sisi yang ketiga, perhatikan lagi di sini ADHE. Oke. Sisi yang ketiga, lalu sisi yang keempat, perhatikan lagi BCFG atau GF. Oke. Lalu yang berikutnya ABFE. Oke, sudah. Berarti ada berapa sisinya? Dia memiliki, lalu DCGH, dia memiliki 6 buah sisi. Oke. Jadi kubus memiliki 6 buah sisi. Sisi kubus ada 6, sesuai yang tadi sudah kita cari bersama. Oke. Lalu yang berikutnya, kalian perhatikan lagi ke papan tulis di sini. Kita akan mencari yang berikutnya adalah rusuk atau ruas garis. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Oke, kalau di buku itu kita menyebutnya ruas garis ya teman-teman, di buku tema. Sekarang kita lihat yang pertama adalah AB, lalu yang berikutnya BC, lalu setelah itu CD, lalu setelah itu AD, yang berikutnya ada AE, lalu yang selanjutnya ada lagi BF, lalu ada lagi yang berikutnya adalah CG, setelah itu ada lagi DH, lalu yang berikutnya ada lagi, kita lihat bersama, EF, sudah ada 9, lalu FG, HG, dan yang terakhir adalah EH. Jadi rusuk dalam atau rusuk dari sebuah kubus itu berjumlah 12 atau ruas garisnya ada 12. Oke, kalau kubus memiliki 12 buah ruas garis ya. Lihat di sini. Rusuk yang saling berpotongan. Coba lihat di sini, rusuk yang saling berpotongan. AB berpotongan dengan BC, BF, AD, AE. Lihat di situ. Oke. Lalu yang berikutnya, rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar kita lihat di sini dengan AB, yaitu ada CD, lalu ada EF, lalu ada HG. Oke. Yang berikutnya kita akan bahas di sini adalah titik sudut. Lihat, titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk atau ruas garis ya. Misalnya A merupakan perpotongan dari rusuk AB. Oke. Lalu AD, AE, titik sudut bangun ruang kubus. Kita lihat titik sudut bangun ruang kubus ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke. Titik sudut kubus ada 8. Oke, jadi titik sudutnya ada 8 ya. Masing-masing berada di ujungnya. Kubus memiliki sifat, lihat di sini sifat kubus tersebut. 1, memiliki 6 sisi. Lalu yang kedua, memiliki 12 rusuk. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik. Oke teman-teman, sekarang dibuka bukunya halaman 55 ya. Jadi 55 itu adalah tugas kalian hari ini. Oke, ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan lalu kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Pak Irfan ulangi, tugas hari ini hanya ada di halaman 55. Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.